kita mulai ya. Malam teman-teman semua. Thank you udah join. Hari ini kita mulai minggu ini tentang bagaimana IHSG dan apa yang sedang kita ekspektasikan ya. Oke, jadi seperti teman-teman tahu ya, kalau kemarin itu IHSG sempat rebound ya dari waktu setelah dia drop atau major supportnya dia drop. Hari ini IHSG itu kembali tutup minus ya. Jadi satu hari turun, satu hari naik, satu hari turun, satu hari naik. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong soal itu ya, ini kita review bagaimana dengan Donald Trump yang periode sebelumnya. Kalau teman-teman yang rajin ngikutin, mungkin kita udah pernah beberapa kali ngomong ya. Memang kalau di tempatnya atau di eranya Trump, apalagi kita ngomong di awal-awal pemerintahan ya, itu mungkin lebih ke arah musim adjustment nih. Minimal first half ini kita lebih ke adjustment sih teman-teman. Nah, oke. Kita bicara dulu soal apa yang kemarin kejadian di minggu lalu ya. Kalau sebenarnya teman-teman ingat ya, setiap Jumat awal bulan itu biasanya ada NFP report. Nah, NFP dari US ini sebenarnya dari data kerja Amerika ini hanya bertambah 151.000 ya. Nah, ini sebenarnya yang mengakibatkan data indeks dolar US dollar, data indeks DXY ini di level terendah selama 4 bulan ya. Nah, terus juga kita lihat ya, mungkin yang baru ini kemarin Pak Prabowo sendiri sempat ketemu sama Ray Dalio. Nah, ini mungkin yang lebih menarik kita lihat ya. Kalau bicara soal ini berarti arahnya ke arah Danantara. Nah, harusnya Danantara baik apa jelek, balik lagi teman-teman ya. Ini masih tahap awal yang kita harapkan ke depannya akan berbuah baik buat kita. Nah, bagaimana yang akan terjadi selama beberapa minggu depan ya, ini sebenarnya balik lagi view kita masih sama, nggak ada yang berubah sih. Kita masih ngelihat satu minimumnya katalis positif dari pemerintah atau dalam kita punya Indonesia. Terus dari regional itu juga minim katalis, malah ada yang katalis negatif ya. Terus juga kita masih bergantung sama kebijakan tarifnya Donald Trump ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang masih update ya, Donald Trump sendiri ini masih membuka ruang negosiasi lah terhadap negara-negara lain. Nah, otomatis kalau kita bicara sama drama tarif ini sebenarnya yang kita takutkan kan merembet kemana-mana nih. Salah satunya kalau teman-teman lihat ya, China ini sekarang memberlakukan tarif 100% ke Kanadanya. Nah, sekarang ya sekarang lepas dari itu semua teman-teman, yang harus kita perhatiin secara price action ini apa yang kita bisa lihat dan kita antisipasi ke depannya. Nah, buat teman-teman yang mulai puasa, selamat menunaikan ibadah puasanya ya. Tapi yang jelas biasanya kalau pas di bulan-bulan puasa ini market Indonesia atau perdagangan pasar ini sedikit lebih rendah. Nah, apakah berarti tema kita sekarang berganti dari kemarin yang kalau stok itu kita pergi ke tema yang lain, atau mungkin karena barang-barang yang big caps ini pada murah, sebenarnya kita masih belum ada pergeseran view ya. Sebenarnya kita masih ngelihat saham-saham yang Kongulo Stock ini masih cukup menarik sih teman-teman ya, karena kita masih ngelihat inflow ini masih belum masuk juga, belum signifikan. Nah, mungkin kita ekspektasikan di second half mungkin akan lebih baik. Oke, kita coba lihat perspektif kita secara teknikal gimana. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini sebenarnya grafiknya IHSG teman-teman ya. Yang kita lihat dari grafik IHSG ini sebenarnya ada potensial reversal ya. Nah, apakah potensial reversal ini berarti dia jadi bullish? Ya, kita masih ngelihat overall secara trend IHSG itu masih berada di bearish trend. Tapi memang structure market ini udah di arah resisten ya. Makanya kalau kita lihat ya, dari kemarin hari Jumat itu dia ada rejection atau nggak kuat naik lagi ya, karena overall ini masih dalam bearish trend. Nah, yang menarik sebenarnya kalau dari IHSG ini kan dia break dari major support, apakah dia akan recovery ke atasnya itu lebih cepat? Kalau dia recovery ke atas lebih cepat, dan akan ada potensial pembalikan arah ya dari IHSG-nya sendiri. Nah, tinggal katalisnya apa?
seperti kita bicara di depan, overall katalis nggak ada yang berubah ya. Kita masih wait and see dulu. Terus dari regional juga beberapa hari kita lihat dari market regional Asia ini ditutup kurang lebih nggak beda jauh sama kita ya. Mix juga, malah cenderung ini ya, cenderung negatif. Nah, kira-kira apa aja yang bisa kita review untuk malam ini? Dari IHSG belum ada perubahan. Kita masih nunggu apakah nanti dari IHSG ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mungkin kalau lebih jelas ini ada gap area kecil ya di 6531 sampai 6573. Di bawah ada gap area lagi. Jadi kalau kita berasumsi nih, kalau misalnya IHSG bullish atau sebenarnya IHSG bisa aja forming kayak double bottom, nah mungkin akan ada potensial IHSG ini closing fill gap atau fill gap areanya di sekitar sini sama sekitar sini. Nah, ini yang masih kita tunggu katalisnya apa kalau pas lagi di bawah. Tapi yang jelas kita masih belum bisa ngomong oke, kita lagi di bullish form nih. Nah, sekarang bagaimana stok-stok yang kita cover? Nah, teman-teman kalau lihat ya, kemarin akhir minggu kita sempat ngelihat ya ada potensi sebenarnya untuk adjustment dari royalty ya, dari batubara dan mining yang lain ya. Nah, kita sekarang masih nunggu nih teman-teman ya, ada chance itu berubah, ada yang turun, ada yang naik ya. Jadi mungkin sama-sama yang kemarin kita bicarain, kalau untuk komoditi batubara ini kita masih nunggu kan, apakah nanti royaltinya akan turun apa enggak. Harapannya turun, karena kalau turun akan dampak positif buat komoditi kita yang terutama yang batubara. Nah, apa aja kalau yang kita bicarain Konglom Stock tadi ya, kita lihat ya overall market hari ini sektoral pada merah. Nah, ini teman-teman bisa lihat emiten-emiten yang potensi ada adjustment di royaltinya. Nah, ini salah satunya Bumi ya. Kalau teman-teman lihat ya, Bumi sendiri udah drop banyak. Terus juga teman-teman bisa lihat juga dari Bumi sendiri dia nggak drop lebih dalam. Nah, ini sekarang kan kalau kita ngomong ya, mau ngikutin moving average ya, ini mungkin daerah-daerah resisten. Nah, kita masih mau lihat apakah nanti sentimen ini akan play out bisa ke atas. Tapi yang jelas mungkin kalau ada ke atas nih ya teman-teman ya, atau sebenarnya masih bisa rebound cukup jauh, mungkin kita bisa antisipasi untuk adjust dari kita punya size ya. Lalu dari sini kita bisa lihat juga ya, sektor yang sama kayak Indi juga movementnya sama kena dapat rebound ya. Nah, mungkin satu lagi yang besar itu di ADI. Nah, ADI juga rebound. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ini nih ya, kalau kayak Bumi ya, dari pergerakan hari ini ya, mungkin ini lebih jelas ya. Pergerakan hari ini sebenarnya dari close price yang hari Jumat kemarin kan dia lompat tuh. Nah, lompat ini sebenarnya buat gap up. Biasanya kalau gap up ini kita ngomongnya utang ya, 94 sampai 96 itu gap up areanya. Terus teman-teman bisa lihat juga itu kejadian di emiten Indi, ini juga ada gap up. Terus mungkin berikutnya ada di AADI, ini juga gap up ya. Nah, ini juga dari close price di sini dia naik sampai ke sini ya. Otomatis kalau semuanya teman-teman belum punya, sebenarnya baiknya gimana? Kalau belum punya, menurut saya lebih baik wait and see dulu. Kita nunggu dulu apakah nanti dia closing gap waktu kita masuk di gap area, mungkin lebih wise. Nah, anyway, sama-sama kita masih nunggu pengumumannya jelasnya gimana. Hopefully soon ya ada good news. Lalu kalau dari lainnya ya, kita masih ada Java juga teman-teman ya. Java ini juga kita ngelihat dari structure marketnya juga masih stabil ya, masih bisa maintain higher low level ya. Kita punya target area ke daerah 2400. Nah, dengan skenario kalau kita tadi lihat IHSG-nya, nih ya, IHSG-nya ada gap area di bawah, any price atau sebenarnya any rebound atau sebenarnya any possible chance untuk naik, itu mungkin kita ada bagusnya kita naikin kita punya cash lah. Nah, itu mungkin kalau dari IHSG-nya ya. Nah, tinggal apa nih momentum yang buat IHSG-nya naik ya. Tapi yang jelas biasanya gini teman-teman ya,
kalau kalau pergerakan ini cenderung lebih ke sideways atau lebih ke ranging ya, otomatis teman-teman mungkin ada baiknya untuk sementara tuh tradingnya lebih pendek ya, karena kita nggak mau kena gocek nih, satu hari merah, satu hari hijau, tahu-tahu besoknya masih harapannya naik, malah merah ya, atau malah retrace dulu ya, karena dia range-nya lebih pendek-pendek. Nah ini mungkin kalau dari tips tradingnya kayak gitu sih. Apalagi yang menarik ya, sebenarnya kita masih ngelihat dash ini juga sebenarnya untuk entry points ini kita masih ngelihat area sekarang masih cukup menarik sih untuk dilihat untuk dari dashnya. Ada lagi mungkin SSIA, ini belum masuk stop pick kita, tapi kita ngelihat harga sekarang ini sebenarnya cukup menarik untuk dilihat ya. Risknya juga kita coba taruh agak jauh, just in case dia lebih volatile, seenggaknya kita nggak kena stop loss dulu. Mungkin kalau ya cuan CBDK nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat dari Excel ya, sebenarnya sentimennya masih sama ya, lebih ke merger and acquisition juga. Ini bakal kejadian. Kita mungkin ngelihat pas waktu di bawah-bawah ini menarik ya, untuk harga sekarang udah mulai naik di tengah-tengah take profit area sama entry ya, mungkin agak telat ya kalau kita mau masuk sekarang. Nah mungkin yang menarik lainnya saya ngelihat di AMRT. Nah AMRT ini belum sih masuk ke kita punya stock pick ya, sempat kita masuk tapi kena stop loss. Jadi kita ngelihat overall dari time frame yang lebih besar ya, kita bisa ngelihat ya teman-teman ya, major trendnya uptrend, tinggal kita mau ngelihat kapan nih dari secondary trend atau minor trendnya ini berubah jadi uptrend. Kita masih tunggu dulu 1-2 minggu dan kita masih mau ngelihat progresnya gimana. Antam, oke, mungkin sambil nunggu ya. Royalty batubara udah ada update. So far royalty batubara, nah ini ya kalau kita lihat ya, royalty batubara. Nah ini tadi ada yang ngirimin nih. Nah ini mungkin teman-teman kalau mau lihat ya, siap-siap pemerintah bakal naikkan tarif royalti 6 komoditas tambang. Tapi hati-hati ya, komoditas tambang ini kan macam-macam ya teman-teman ya, nggak semuanya naik, nggak semuanya turun, tapi yang jelas ada adjustment ya. Nah kalau teman-teman lihat benar-benar ini beritanya ada perubahan tarif royalti. Nah mungkin sama-sama daripada bias kita nunggu aja. Nah, kalau untuk batu bara balik lagi tadi yang kita bicarain, kita nunggu dulu sih. Harapannya ada adjustment royalti yang lebih baik buat batu bara ya. Oke, kita lihat untuk cuan sama CBDK. Nah, kalau dari cuan sebenarnya kita bisa ngelihat ya teman-teman ya, ada gap area besar juga di atas ya. Di area 14075 itu mungkin gap area. Tapi dari cuan sendiri ini sebenarnya udah di area bawah ya. Harusnya kayaknya dia ningkatin gap kepemilikannya di Petro ya. Harusnya kalau semuanya Petronya bagus ya otomatis cuannya bisa kesundul juga ya. Tapi kalau kita lihat dari sekarang entry level yang kita mau ya, kalau di 7475 7825 sekitar 14% ke bawah dengan upside just in case dia closing gap areanya otomatis ada sekitar 80% something ya. Biasanya kalau kita ngomong 80% diskon lah, 40% harusnya masih good risk and reward ratio ya. Dari CBDK nya CBDK kalau kita lihat CBDK juga teman-teman bisa lihat ya, selling pressure-nya sebenarnya udah lumayan berkurang. Teman-teman bisa ngelihat juga dari volumenya waktu penurunan ini sebenarnya udah mulai melandai juga. Tinggal kita mau lihat reversalnya, which is reversalnya belum ada. Tapi good things-nya kalau kita lihat dari sini candle-nya udah mulai kecil-kecil ya teman-teman ya. Ini misalnya tanda-tanda apakah sooner later akan ada reversal. Tapi yang jelas belum ada clear reversal untuk CBDK. Kalau sebenarnya kita masuk sekarang lebih arahnya ke ini ya, ke spek aja ya. Kalau untuk trading mungkin masih bisa kalau kita lihat reboundnya. Terus lainnya cuan akan ke 5.000 ya. Kalau kita bicara cuan akan ke 5.000 ya tadi lihat gap areanya ya. Nah pertanyaannya berapa lama, nggak ada yang bisa tahu tuh. PSAB. Nah dari PSAB juga sebenarnya kita ngelihat akan ada, sebenarnya dia udah reversal ya teman-teman ya. Nah masalahnya waktu kemarin dia reversal di area resisten, terus juga dia waktu breaknya dibandingin break yang ini sebenarnya
breaknya lumayan kecil ya, apalagi waktu break 1-2 hari dia balik reject. Nah ini sebenarnya nggak begitu ideal ya kalau kita hold lebih panjang. Tapi yang jelas kalau kita masuk sekarang ya risk level kita mungkin di 206 ya. Kita coba jaga risknya di 206. Saya pribadi masih nunggu ya kalau ini secondary trend yang lebih clear. Untuk sekarang masih belum ada kalau PSAB. Antam, nah kalau Antam sendiri pergerakannya lebih ke ranging sih teman-teman ya. Antam, nah ini kalau lihat teman-teman ya, sekali 2 kali. Nah kalau gini biasanya kita bisa ngeliat ya dengan dekat support, itu mungkin jadi menarik. Untuk sekarang sih masih belum ya. Kita masih berharap dia turun lebih dalam lagi kalau mau ngambil risiko lebih kecil ya. Nah tinggal kita bisa lihat ya, just in case dia bergerak dengan momentum yang sama ya, kurang lebih kita bisa expect kurang lebih 2-3 minggu ya sampai ke resistance level kita atau di kita punya take profit area. MAPI, oke. Kita lihat MAPI. Dari MAPI sebenarnya harganya juga lumayan tinggi ya. Dia udah reversal juga. Kalau mau masuk mungkin tunggu dulu sih kalau menurut saya ya. Tapi memang tahun-tahun sebelumnya kita masih ngelihat ya, biasanya kalau deket-deket momentum lebaran ini ya, barang-barang retail cukup menarik. Nah, barang-barang retail apa aja? Otomatis ya, consumer juga termasuk ya, MAPI, terus mungkin ada Mayora, terus ada Eral. Nah, mungkin kita lihat satu-satu di sana ya. Salah satunya ya mungkin kalau MAPI, kalau udah naik berarti kita cari yang lagged yang mana. Kalau in this case menurut saya sih kalau mau masuk cari laggednya sih. Selain MAPI mungkin barang lainnya belum naik. MDKA. Oke, mungkin teman-teman harus clear ya. Kalau kita ngomong naik itu naik apakah naik rebound atau naik memang reversal atau memang naik trend. Nah, kalau kita lihat dari sekarang ya MDKA menurut saya sih masih di bawah, belum ada clear trend yang jelas dia mau kemana. But kalau mau masuk sekarang menurut saya kurang wise ya, pas market lagi nggak begitu banyak flow, terus orang-orang masih wait and see, terus kita lebih agresif dan akhirnya kita masuk, mungkin kita bisa assume ini harganya udah murah, tapi kita nggak pernah tahu besok-besok dia cuman misalnya kayak begini nih. Misalnya dia spike ke bawah terus naik ke atas. Nah ini sebenarnya banyak yang bisa kejadian. Tapi yang jelas kalau untuk MDKA kita masih ada di watchlist. Kita masih nunggu dulu, tapi kita belum bisa untuk masuk ya. Nah kalau untuk CMNP juga dari kemarin yang ada isunya saling masuk ya, dari harga terakhir tinggi sampai sekarang udah cukup dalam pullbacknya atau retrace-nya ya. Otomatis ya kalau kita mau acuan dia punya gap area cukup gede ini ya, gimana kalau semuanya teman-teman masuk sini udah murah karena kita udah ngeliat ini, tapi bisa aja kan dia naik sedikit nggak sampai lebih tinggi dari sini atau gap di sini ketutup, tahu-tahu dia turun gap yang di bawah yang di close, otomatis kurang begitu ideal kalau masuk ke CMNP. Menurut saya sih tunggu dulu. Film, nah film ini kenapa nih? Ini udah banyak yang tanya nih hari ini. Oke, kalau kasusnya film mungkin by technical ini nggak ideal ya teman-teman ya. Kalau kita mau ngelihat masuk ke sini, menurut saya masih wait and see dulu ya kalau ke film ya. Tapi yang jelas kita mau ngelihat gimana secondary reactionnya. Apakah dia akan ada recovery yang cepat. Tapi yang jelas untuk sekarang mau masuk ke sini belum ideal. Kita masih tunggu dulu. Jangan terlalu agresif aja ke sini sih. Antam tadi udah kaki. Nah ini sih kalau semuanya IPO teman-teman lebih harus ini ya, lihat prospektusnya gimana. Tapi dengan ada IPO-nya seperti ini sebenarnya lumayan ya, retail jadi ada mainan ya. Biasanya kalau semuanya market lagi jelek dapat 25%, let's say satu hari 25%, besok 25%, biasanya orang udah cabut ya, karena udah nggak begitu agresif atau nggak begitu percaya sama prospek marketnya. Bukan emitennya jelek, tapi memang secara makro, secara sentimen nggak begitu banyak sentimen yang bisa mendukung barang-barang atau flow-nya banyak di market sih. MSIN.
Nah ini sih masih wait and see dulu sih teman-teman ya. Barang-barang begini ya memang naiknya kencang kadang-kadang, terus dia dropnya juga bisa kencang. Memang berangkatnya dari bawah daerah support ya. Nah kalau udah naik banyak gini ya, pertanyaannya orang yang dijual, yang beli di sini kapan jual ya? Mungkin di sini ya. Ya menurut saya sih kalau mau masuk sekarang udah telat. Kalau dari Adaro juga hampir sama. Menurut saya kalau Adaro masih belum ada reversal juga, terlalu agresif kalau kita masuk sekarang. Kalau dari Petronya, nah ini Petro mungkin kalau teman-teman lihat ada potensi dia ini ya, kalau pakai pattern trade ini mungkin buat penan. Tapi yang jelas selama dia nggak buat new low di sini, ya kita bisa ngelihat dia masih maintain support levelnya. Harusnya yang perlu diantisipasi adalah gap area yang pernah dia buat di level 3000 ya, 3000 sampai 3090. Itu bisa aja dia close dulu sana. Nah mungkin kalau di area sana kita masuk itu akan lebih wise. WiFi. Oke, dari WiFi sebenarnya technical cukup menarik. Tapi untuk entry levelnya 1720 sampai 1905 itu entry level ideal untuk memasuk ke WiFi. Kita masih ngeliat trennya belum patah. Selama trennya belum patah, kita nggak bisa assume udah jadi downtrend. Memang kalau kita ngomong turun, ini lebih turun karena kita ngelihatnya minor trend ya. Tapi overall kita masih ngelihat kalau WiFi ini masih ada chance untuk naik lah. Thank you Renaldi. Oke, kita lihat lagi apa lagi ya. Cleo. Ini barusan MSCI rebalancing ya. Jadi kalau pas sekarang menurut saya sih kalau pas ada potensial naik ke atas, kita coba kurangi dulu ya. Karena yang jelas yang kita mau kenaikannya ideal kayak gini, malah dia drop lumayan kenceng ya. Ibaratnya kalau semuanya barang naik kita diskon belum ada yang beli. Nah ini kan sebenarnya trennya bisa aja udah gak menarik ya. Jadi masih biarin dulu, kalau mau masuk tunggu reversal. SMA menurut saya juga masih menarik ya. Kalau secara tren kita masih ngelihat SMA masih belum break trend. Targetnya kita dari terima stock pick itu ada di 274. Teman-teman mungkin kalau belum punya pas ada pullback, let's say dia di harga 200 itu mungkin boleh coba untuk koleksi. Raja dan Ratu. Nah ini Raja dan Ratu sama-sama nyungsep nih ya. Ini kemarin nah Raja Ratu ini teman-teman kalau lihat secara teknikal sebenarnya udah nggak begitu bagus ya teman-teman ya. Kalau nggak gitu bagus ya, biasanya kalau saya sih cari exit waktu dia ada rebound. Reboundnya kapan? Yang jelas kalau semuanya waktu rebound, teman-teman jangan cuma ngelihat gini ya, maksudnya yang dilihat cuma ini doang nih nanti rebound, padahal overall dari structure marketnya dia udah pada turun ya. Kalau saya sih mungkin kalau pas dia naik saya akan coba kurangin posisi sih. Ratu, dari Ratu juga hampir sama ya, tapi kalau Ratu mungkin nggak segitu liar dibanding Raja ya. Sama ya kalau kita ngelihat dari model pergerakannya secara structure market, any rebound mungkin kita bisa coba untuk kurangin posisi. Nah dari brand, dari semuanya mungkin kalau saya lihat ya, yang pergerakannya paling enak dilihat itu lebih ke brand. Kenapa? Kalau dari brand ini kita bisa ngelihat ya pergerakannya ranging. Nah problemnya satu ya, kalau dari brand ini apakah fundamentalnya cukup worth untuk dilihat ya, atau kita cuma mau ngambil momentum dia punya rebound. Kalau cuma mau ngambil momentum rebound, ya harusnya harga-harga sekarang cukup menarik, risk mungkin 10%, 12%. Harapannya sih closing gap area di 8825. Tapi yang sekarang kalau masuk area sekarang ya udah risk levelnya udah lumayan kecil ya. Harusnya cukup menarik sih. Brand, Petro, TPI ya. Nah ini mungkin salah satu emiten yang saya suka dari movementnya. TPI juga pergerakannya ranging ya. Kalau kita lihat rangingnya juga cukup rapi. Area support 6975 sampai 7300 itu bisa dijadikan entry area.
Terus juga kalau dari sentimennya mungkin kita masih ngelihat TPIA ini kan anak usahanya katanya nih ya mau IPO. Nah biasanya kalau begini ya market retail tuh lebih suka karena ada karena dipercaya akan ada flow ya, ada sentimen yang bagus lah untuk emitennya. Leo tadi udah bahas. TOWR Tower ini sih obviously masih downtrend ya, jadi nggak menarik ya kalau kita lihat. Terus kalau dari Inco, nah ini kita ngomong soal yang mining ini ya, mining ini kalau kita lihat dari royalty ya, kita masih belum tahu nih teman-teman ya, mana yang akan dapat adjustment royalty lebih baik, mana yang akan dinaikin, kita nggak tahu nih masiannya. Tapi kalau yang jelas harga-harga sekarang belum ada reversal, mungkin dia udah di bawah, but balik lagi teman-teman ya, yang bisa dia drive naik ke atas atau ke bawah, momentumnya apa, ini masih kita tunggu nih. Tapi kalau semuanya kita mau betting di sini, harga-harga sekarang mungkin cukup murah. Karena risk kita cuma jagalah di 710 misalnya. Tapi yang jelas menurut saya lebih enak kalau pas market ini waktu dia benar ada reversal, waktu dia udah mulai naik, nggak apa-apa kita telat. Tapi yang jelas kita waktu naik itu udah lebih firm, udah lebih confirm daripada kita betting. Tapi yang jelas kita betting di market yang downtrend ini sebenarnya nggak begitu wise. Jadi menurut saya kalau masuk sini tunggu dulu sih. WIRG, nah ini juga sama ya, menurut saya sih kalau udah ini ya, dia naiknya lumayan kencang, turunnya lumayan kencang juga. Memang harganya udah murah, menurut saya juga nggak menarik sih. Cuan Petro udah dibahas ya, main juga hampir sama kayak kaki ya. I think kalau pas market lagi seperti ini, flow nggak gitu banyak. Kalau pas bisa dapat benefit dari market ya, biasanya orang-orang karena pesimis nih ya, akan lebih gampang take profit ya teman-teman ya. Akra, nah ini Akra nih sempat naik sendiri nih waktu kemarin ada isu bensin oplosan ya. Target area kita untuk entry itu di 1165-1190. Tapi kalau untuk taking profit mungkin saya rasa di 1355 itu mungkin teman-teman bisa consider exit, karena di sini juga psikologis area resisten yang nggak pernah di break. Atau kalau teman-teman mau lebih ini ya, I think kalau ambil di bawah harga 1305 udah boleh taking profit ya. Nggak gampang teman-teman ngambil profit waktu barang lagi turun ya. Apalagi kalau kita lihat ya, market hari ini mayoritas sektoral juga pada merah ya. Jadi mungkin ya kalau udah positif ya berkah, ya udah ambil lah gitu. Jangan terlalu kayak kita harus home run gitu. Overall masih downtrend, masih belum menarik. Dari BBRI, oke, kita ngomong bank-bank. Sebenarnya masih banyak bank murah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, belum ada reversal juga. Ada gap area di atas, ada gap area di bawah. Problemnya gimana kalau dia close gap area di bawah nih? Nah, kalau menurut saya ya, lebih baik biarin selling pressure-nya berhenti dulu. Market udah mulai fear berlebihan, dan itu waktu yang tepat untuk masuk. Gimana kalau mainnya long term banget? Ya, kalau long term banget sebenarnya BBRI valuasi cukup murah. Nah, problemnya gini teman-teman. Kalau tahun-tahun 2008 ya, teman-teman ingat, atau tahun 2020 ya. Biasanya barang-barang lagi nggak bagus, kita lebih gampang cari alternatif atau switch ke barang-barang banking ya. Nah, hari gini nih, tahun 2025 nih teman-teman, kalau lihat ya, barang-barang pada turun semua. Mau switch ke banking juga masih turun, makanya marketnya lumayan tough ya kalau kita lihat ya. Nah, solusinya gimana? Kalau nggak ngerti mau ngapa-ngapain, solusi nomor satu nggak usah ngapa-ngapain, hold cash, just in case marketnya baik, kita masuk dengan peluru masih ada loh. Kalau marketnya misalnya let's say kita ngomong marketnya masih turun ke bawah, dan kita udah nggak punya peluru, otomatis kita juga end up akhirnya cut loss di harga paling bawah. Nah ini mestinya kita yang kita nggak mau hal itu kejadian gitu ya. Makanya sizingnya mungkin harus diatur pas market lagi nggak gitu bagus ya. Sama dengan bank lain ya, semua big bank saya rasa juga masih harus hati-hati aja. Collect kalau mau masuk pelan-pelan masih oke, but
saya masih belum melihat ada reversal yang clear dari market, terutama banks ya. MBMA masih turun, masih belum menarik. PNLF pun juga masih turun, masih belum menarik juga. Nah ini juga masih turun. Naiknya ini masih naik cuman rebound, technical rebound biasa. Menurut saya nggak gitu sustain juga. Nah ini mungkin ada BBTN. Oke. Kalau BBTN gimana nih? Kalau kita ngomong BBTN, banks juga ya sama nasibnya dengan bank-bank lain ya. Walaupun kemarin awal tahun ya sempat ngomong pemerintah itu mau naikin untuk ini ya kuota untuk rumah ya, sama kredit untuk rumah. Tapi yang jelas kalau kita lihat ya, apapun sentimen bagusnya selama flow marketnya masih turun ke bawah, ya secara share price nggak buat kita cuan ya. Jadi mungkin nggak usah masuk dulu. Kalau menurut saya lebih baik tunggu dulu, just in case dia reversal atau semuanya dia mulai naik, dan kita nggak ke bawah turun, I think lebih wise. Nah terus gimana kalau Bakri Group? Overall kalau kita bicara Bakri Group ya, harusnya yang saya nangkep ya teman-teman bicaranya Dewa, Bumi atau BRMS gitu ya. Nah umumnya marketnya pada lebih suka ke sana juga ya. Nah kalau kita lihat dari Dewa itu ada di stock kita ya, kita masih ngelihat overall dari semua Bakri Group, menurut saya yang paling predictable pergerakannya atau paling gampang diikutin ya secara technical, Dewa salah satunya ya di 119 sampai 127 untuk entry level kita. Terus mungkin kalau lainnya tadi Bumi udah dibahas ya, Bumi, mungkin yang terakhir BRMS. Nah kalau BRMS nya sendiri ya kita belum bahas juga ya, masih pergerakannya ranging, kita masih ngelihat possibility untuk dia maintain ranging movementnya dia masih oke juga. Saya rasa kalau pas ada pullback ting di area-area 352, 360 itu mungkin bisa jadikan entry area. TPIA tadi udah dibahas, Dewa udah bahas. Adi juga tadi udah dibahas. PNBN sama sih ya kalau kita ngomong Panin Live ya, paninan ya. Memang hari ini naik ya 8% teman-teman, tapi naik dari turun banyak nih. Kalau kita ngomong gini nih akan sangat bias kalau kita ngomong bagus karena udah naik nih. Nah ada dua perspektif nih teman-teman ya. Ada satu yang ngelihat barang bagus waktu udah di atas, atau satu yang ngelihat barang bagus waktu di bawah. Nah depends nih. Ada orang yang takut waktu di bawah, waktu udah naik. Nah ini kalau dia ngomong bagus ya, takutnya nih waktu rebound seperti ini ya, lebih ke dead cat bounce, dia turun lagi, otomatis keseret lagi nih. Jadi menurut saya lebih baik clear trendnya aja. Kalau mau trend tuh cari yang begini nih. Kalau cari yang begini pas lagi rebound nangkap pisau jatuh, kita nggak pernah tahu apakah dia reversal. Jadi mungkin case-nya PNBN kalau udah punya di bawah ya, kalau saya sih pas lagi ini saya akan taking profit. Indi tadi udah dibahas, Antam udah dibahas, TPI udah dibahas, UNTR. Oke, ini juga udah lama nih UNTR. Nggak deh kalau begini. Tapi mungkin ya ini yang saya bilang kalau fast recovery itu kayak gini. Dia drop kencang ya gini, dia recovery cepat ya. Atau teman-teman biasanya ada yang ngomong V-shape lah. Nah, tapi setelah V-shape apakah dia pasti naik? Belum tentu. Kita harus ngelihat what happened di secondary trendnya. Tapi untuk sekarang kita harus wait and see dulu sih. DMMX, ini barang-barang yang naik, tapi volumenya juga nggak gitu gede sih teman-teman ya. Mungkin beberapa orang bisa masuk, nggak begitu sizable karena turnovernya juga gitu gede. Jadi teman-teman kalau masuk sini sesuai sama turnover yang ada. NTDL ini juga barang yang lumayan bagus juga waktu era-era COVID ya. Harga sekarang murah, turnover juga harusnya nggak gitu gede. Memang sekarang dekat-dekat support, tapi menurut saya ini cukup volatile ya. Kalau seperti ini saya akan skip dulu sih. Pani ini juga saya masih suka ya, dia juga maintain secondary movementnya, harusnya 11.000 itu mungkin bisa dikonsider untuk entry area. Stop lossnya juga nggak gitu jauh ya, kita masih ngeliat ya optimis dari fundamentalnya nggak ada yang berubah.
11.000 something ya, teman-teman mungkin boleh consider untuk masuk. CBDK udah bahas, PNF udah, PTBA, oke. PTBA itu ada gap area besar di atas, tapi overall turun terus ya, belum ada reversal, juga belum ada selling pressure yang berkurang. Masih nunggu dulu sih kalau untuk ini. Kalau DSNG, nah DSNG ini belum sih teman-teman ya. Kalau kita lihat DSNG belum ada reversal juga. Malah kemarin setelah ini ya, resultnya lumayan bagus sama TAPG ya, overall structure marketnya dia nggak bisa bertahan di area support, dan mungkin kita nunggu dulu kalau masuk ini. Kira-kira sektor yang menarik apa ya? Kalau sektor yang menarik selain batu bara, sebenarnya saya cuma suka CPO ya. Tinggal kita kalau ngomong CPO dekat-dekat Lebaran, terus kalau kita ngomong untuk jaga inflasi, ini sebenarnya lebih sensitif sama sentimen seperti ini teman-teman, kalau yang model-model CPO ya. Apalagi kalau dekat-dekat Lebaran, biasa inflasinya harus dijaga, jangan sampai harga minyak naik lah segala macam. Nah kita nggak tahu government apakah akan naikkan minyak misalnya kalau inflasinya tinggi. Nah ini problemnya kalau CPO di situ sih kalau kita ngelihatnya. Kalau dari bull gimana? Ya ini juga barang-barang ini lumayan ini ya, naik turun ya. Structure market masih oke, tapi mungkin untuk trading cepat aja sih kalau untuk bull. Kalau Wika, oke, Wika ini naik 3% ya, tapi market jelas downtrend. Skip. Area. Oke. Ini udah lumayan tinggi juga ya pergerakan area. Kalau saya mau masuk sekarang sih, saya takutnya dibawa turun dulu nih. Apalagi ada gap area di sini, naiknya juga lumayan kencang ya. Mungkin menurut saya tunggu dulu, jangan terlalu agresif juga di sini. Petro Brand udah dibahas, PSAB udah dibahas, CMNP udah dibahas, Elite juga udah lumayan tinggi. Pegas, nah kalau kita ngomong Pegas mungkin lebih menarik ya. Kalau lihat rangingnya tinggi dari area 1465 mungkin masih oke ya. Upside kurang lebih 11% kalau teman-teman lihat ya. Nah ini mungkin bisa dikonsider sih kalau mau masuk. Pegas ya, brand tadi dibahas, LSIP sama concernnya sama CPO yang lain ya. Saya masih ngelihat kalau CPO yang perlu dikhawatirin kalau LSIP ini ada gap area 975 sampai 1020. I think kalau pullback berusaha menarik, tapi kalau kita ngomong mengacu sama resisten yang di sini kan upside-nya udah lumayan deket ya teman-teman ya. Juga kalau LSIP ini bisa pergerakannya lumayan lemot tuh. TAPG juga hampir sama sih. Ini udah tinggi juga, udah dekat resisten. Nah ini lucu nih, TAPG-nya naik, DSNG-nya turun ya. Nah menurut saya kalau udah sekarang ya, taking profit lah kalau udah begini. SMDN ini lumayan tinggi sih, saya nggak berani masuk juga kalau udah gini. Ini properti ya teman-teman ya, mungkin turnovernya juga gitu tinggi. FUTR. Nah ini juga harus dilihat turnovernya berapa banyak nih. Sofa kira-kira story-nya apa nih? Kalau masuk ke kita punya list ya, Sofa ini ya barang-barang yang isunya backdoor listing. Backdoor listingnya apa? Well kita harus lihat ya sama-sama teman-teman ya. Karena kalau kita lihat backdoor listingan ya, awal-awal kemarin banyak yang berhasil, barangnya udah naik dulu, tapi habis gitu banyak yang melempem juga ya teman-teman ya. Salah satunya kalau kita lihat ya, Karbo ini hari ini ARA naik 10%. Tapi teman-teman ada yang beli di atas, ada yang beli di sini, ini nyangkut ke bawah, ini lumayan kerasa ya kalau udah turun ya. Salah satu lagi apa ya kalau kita ngelihat ya, Foru. Nah ini Foru juga nih udah turun banyak juga kalau mau lihat backdoor listing ya.
Nah ini mungkin teman-teman harus hati-hati nih. Kalau menurut saya sih harus tunggu benar-benar cari siapa yang mau backdoor dan due diligence udah beres apa enggak. Kadang-kadang kita ngomong backdoor listing itu harus lihat tahapan due diligence-nya gimana. Bisa aja batal, bisa aja mau listingnya di sini akhirnya karena ada penawaran akhirnya listing ke emiten yang lain. Nah ini kita nggak ngerti nih teman-teman ya. Kalau tebak-tebakan kayak gini tanpa ngerti benar-benar source-nya ya kita jadi gambling nih. INDF sebenarnya technical saya lumayan suka ya INDF, tapi mungkin upside-nya sampai gap area 7825. Nah mungkin teman-teman harus ukur juga kenaikannya sampai ke sana pas marketnya lagi loyo gini harusnya berapa jauh biar bisa naik. Nah sama size-nya teman-teman berapa nih. Nah kalau kita ngomong gap show saya suka sebenarnya technical ya. Ini juga sama nih kayak tadi tuh. Think di 440-an kalau mau masuk itu mungkin boleh. Aplikasinya apa nih? Ini pakai TradingView biasa aja sih. Bot. Nah ini masih downtrend, masih belum menarik. Data ini juga lumayan tinggi ya. Mungkin kalau ini ketinggian udah telat, udahlah forget it lah, cari yang lain lah gitu ya. Era. Oke, kalau kita bicara tadi ya dikit-dikit lebaran biasanya momentum lebaran ini barang-barang yang retail itu dipercaya akan naik nih teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomong era gimana? Era menurut saya lumayan menarik ya, 394 sampai 400 sampai 388 ya. Any pullback mungkin bisa diconsider untuk entry area. Mungkin satu lagi dia punya saudara Eral ya. Nah, Eralnya juga sebenarnya cukup menarik harusnya. Ya, area-area sekarang dia punya stop loss nggak gitu jauh juga untuk betting. I think Eral sama Eral lumayan oke. USD IDR, wah ini unik nih. Ada yang tanya USD IDR. Gimana nih USD IDR? Nah, kita ngomong USD IDR nih teman-teman ya. Sebenarnya view dari kita USD IDR ini harusnya US dollar itu ada cenderungan menguat ya sampai 16.800 something lah, atau sampai ya 16.800 lah. Nah, tapi teman-teman harus ngeliat nih teman-teman ya dari USD IDR ya, yang harus dilihat tuh DXY-nya. DXY ini lumayan turun dalam loh ya, udah turun dalam segini jauh. Pertanyaannya adalah kapan nih dia rebound. Nah kalau teman-teman ngeliat kapan reboundnya, mungkin kita harus antisipasi nih sooner later kita punya rupiah jadi ini juga ya melemah juga ya teman-teman ya. Nah tinggal seberapa dalam melemahnya ya tergantung. Kalau kita ngeliat ya dengan selling pressure lumayan kencang juga di USD DXY-nya ya. Nah kalau dia pullback, let's say kita ngomong sampai 105.484, lah itu transit ke kita punya USD IDR berapa. Nah kita masih ngelihat overall kalau kita lihat USD IDR di sini ya secara technical ini belum ada break structure marketnya, jadi kita nggak bisa ngomong USD IDR atau Indonesia rupiah ini menguat terus. Kita masih ngelihat trennya belum patah ya, mungkin ke 16767 itu in the long term masih bisa kejadian. Backdoor lah, ini dia kita juga nggak tahu nih. Kalau dapat pas bagus ya hoki bisa profit banyak ya. Ini juga nih yang begini-begini ya. Saya ngeliat dari teknikalnya overall saya lumayan, saya suka ya kalau ini ya. Tapi teman-teman size-nya adjust sendiri ya. Ini juga nih sama nih kita ngomong backdoor listing katanya ya. Tapi hari ini udah turun banyak ya. Nah, mungkin harus teman-teman kalau udah gini ya lebih baik trading cepat aja sih. MRT tadi udah dibahas. YNKP downtrend masih belum menarik. Kemarin barusan rebalancing ya, dia juga kena ya rebalancing ya. Ini juga masih downtrend. NST ini juga menarik. DXY tadi udah dibahas ya. FLMC ini juga oke lah. Kalau ini mungkin saya suka juga. Saya suka kalau FLMC sih. Tapi teman-teman harus perhatiin ya berapa dia punya
turnovernya sendiri. Oke, lainnya Dewa tadi dibahas, multipolar. Nah, mungkin yang terakhir nanti ini ya, multipolar kita masih ngelihat ya, bener kemarin ya waktu kita sempat Ajilah sebelumnya ya, kita ngasih ngelihat mungkin akan turun ya, kebetulan jadi 105 ini di area oversold area. Terus juga kalau kita ngelihat juga supportnya dari entry pointnya kita mungkin sekitar 10% ya. Nah kalau sekarang teman-teman boleh nggak masuk ini, I think 105 sampai 108 itu bisa dijadikan entry area. Kalau Indo, waduh ini USD JPYD lama-lama jadi forex dong ini ya. Oke, kalau dari Indo, oke sebenarnya kalau Indo ini emiten lama ya, isunya juga masih mau di backdoor. Hari ini harganya sudah 172. Tinggal kalau kita lihat dari structure marketnya sebenarnya lumayan oke ya teman-teman ya. I think di area 160, 155 something, nah itu mungkin bisa dikonsider untuk masuk. Terakhir nih Nelly, pelayaran ya, masih belum ya, masih belum menarik sih. Kalau menurut saya sih kalau udah begini, jangan coba masuk deh pas lagi downtrend, cari yang lain ya. CYBR, nah ini nih terakhir nih, mungkin boleh dilihat. CYBR ini lumayan ya teman-teman ya. Kalau kemarin nah area-area sekarang ya, teman-teman bisa ngeliat nih pergerakannya naik ke atas ya, naik turun ya. Kalau dilihat dari hari ini sempat turun ya, tapi dia sempat reject. Nah tinggal berapa banyak turnovernya dia. Nah kalau teman-teman masuk di sini menurut saya fast trade aja teman-teman ya. Kita mungkin ngelihat ya, let's say sampai 630 ya, teman-teman mungkin bisa taking profit dulu lah, atau di area-area 620 lah. Nah mungkin kalau itu menurut saya cukup menarik kalau mau trading pendek. Oke, mungkin itu dulu sih teman-teman ya. Lumayan banyak juga ya stok atau emiten yang kita lihat ya. Overall kita ngelihat secara makro masih belum ada perubahan. Kita masih bergantung sama policy dari pemerintah, terutama kalau dari dalam negeri kita lebih ke sentimen industrinya, lebih ke tadi yang royalti, atau sebenarnya kalau sekarang kita masih nunggu ini ya, dan antaranya mau gimana. Lalu mungkin satu yang belum begitu banyak dibahas, itu mungkin salah satunya yang belum dilihat adalah APBN kita ya. Nah ini mungkin kita masih wait and see dulu gimana APBN-nya. Kalau dari regional kita masih nunggu gimana nih drama atau tarik ulurnya dari tarifnya Donald Trump sejauh mana. Apakah akan impact ke Indonesia, apakah akan impact ke negara lain. Otomatis kalau kita ngomong ya, harusnya ya, kalau memang tarifnya Donald Trump itu nanti sampai lebar kemana-mana, harusnya proksi yang menarik adalah proksi Asia Tenggara. Asia Tenggara ya salah satu yang paling besar ya mungkin Indonesia. Mungkin itu aja sih teman-teman kalau update hari ini. Update berikutnya teman-teman jangan lupa pantau terus kita punya IG Live. See you next week and good luck besok.